Jadi ini salah satu contoh kasus kebun di Sumatera Utara yang terkena ulat kantong yang sudah cukup parah. Bisa dilihat pelepahnya, daun-daun nampak seperti terbakar, kering. Kemudian kalau kita lihat dari dekat, stadia ularnya sudah overlapping ya. Terus kemudian ulat kantong karena populasinya sangat padat menyerang hingga ke pelepah-pelepah. Nah, jika sudah sampai seperti ini, salah satu alternatif pengendalian yang bisa cepat menurunkan populasi secara drastis adalah dengan menggunakan injeksi batang. Nah, injeksi batangnya nanti seperti apa? Simak video berikut ini. Pemirsa, kali ini kita akan persiapan melakukan injeksi batang terhadap kelapa sawit yang terserang ulat kantong. Nah, untuk persiapannya kira-kira apa saja? Nah, ini bisa kita lihat di sini kita ada bornya untuk melubangi pokok sawit. Kemudian ini racunnya sudah kita siapkan, sudah kita formulasikan. Jadi nanti tinggal kita masukkan ke dalam speed atau injektor, lalu kita injeksikan ke pokok sawitnya. Terus kemudian jangan lupa untuk setiap lubang yang sudah dibor, nanti kita akan tutup menggunakan ini batang apa bang? Pelepah sawit juga ini. Nah, pelepah sawit yang ada di sekitarnya, kemudian kita dorong dengan menggunakan palu. Nah, kami sebenarnya tidak terlalu menyarankan menutupnya itu menggunakan tanah atau tanah liat. Nah, kita sarankan menggunakan sama-sama pelepah sawit. Nah, kemudian untuk spesifikasi bornya, nah ini bor seperti biasa ya, ini bor Tanika, bor tangan. Bisa dilihat bentuknya. Nanti akan kita demonstrasikan seperti apa untuk pengeborannya. Terus kemudian racun yang kita gunakan bahan aktifnya asefat. Nah, nanti setelah diformulasikan kira-kira bentuk formulasinya seperti ini. Nah, nanti akan kita beritahukan ukuran-ukurannya untuk dosisnya. Siapkan dulu bor tangannya. Nah, jadi biasanya untuk pengerjaan bor ini kita satu pokok biasanya dibantu 2 orang, yang satu ngebor, nah yang satunya menyuntikkan racun dan juga menutup di pokok sawitnya. Satu. Untuk aplikasi kita saat ini kita gunakan 40 mili atau 40 cc larutan racun setiap pokok. Nah, kemudian ditutup menggunakan batang kelapa sawit juga. Nah, baik pemirsa dokter sawit, jadi itu tadi kira-kira kegiatan untuk injeksi batang. Kita akan review jadi apa saja yang perlu diperhatikan dalam aplikasi injeksi batang pengendalian ulat kantong. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahan aktif yang kita gunakan, bahan aktifnya apa. Karena kita harus menggunakan racun yang sifatnya sistemik. Harapannya racun itu tadi akan masuk ke dalam tanaman, kemudian akan naik, disebarkan khususnya ke bagian daun. Daun nanti inilah yang akan dimakan oleh ulat kantong dan menimbulkan efek kematian. Nah, itu yang pertama dari bahan aktif racunnya. Kemudian yang kedua adalah kita harus memperhatikan volume dari racun, larutan racun yang akan kita injeksikan. Misalnya untuk kegiatan kali ini kita menggunakan 40 mili larutan racunnya, jadi sudah termasuk bahan aktif di situ. Jadi yang kita lakukan adalah 1 kg bahan aktif racun asefat dicampur ke dalam 3 liter. Nah, itu nanti setara dengan 75 pokok. Nah, satu pokoknya kurang lebih 40 cc atau 40 mili. Nah, itu yang perlu kita perhatikan.
Nah, terkait dengan jumlah volume yang kita injeksikan, kita ukur dengan panjang mata bor. Jangan sampai lubang yang sudah kita buat di pokok sawit itu tidak mampu menampung volume larutan racunnya. Nah, makanya itu pentingnya kalibrasi. Kita harus pastikan bahwa mata bor itu akan menciptakan lubang yang mampu menampung racun sejumlah misalnya 40 cc yang akan kita aplikasikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah waktu untuk aplikasi injeksi batang. Yang perlu diperhatikan adalah waktunya pagi hari. Kenapa harus pagi hari? Karena pada saat pagi hari itu adalah vigor tanaman sedang tinggi. Jadi aktivitas tanaman mengangkut hara nutrisi air dari bawah tanah melalui akar akan menuju ke atas itu optimum pada saat pagi hari. Jadi untuk aplikasi injeksi batang kami sarankan diaplikasikan kurang lebih pagi ya, jam-jam 6 atau jam 7 sampai menjelang tengah hari. Jangan sampai lewat tengah hari, karena nanti kalau sudah lewat tengah hari nanti vigornya akan menurun dan cenderung jaringan tanaman ini akan menuju ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah bahwa teknik injeksi batang ini kita lakukan ketika populasinya sudah sangat padat. Jadi ketika nanti akan nampak gejala-gejalanya sudah sangat terbakar, kemudian ulat kantong sudah sampai ke pelepah-pelepah, kemudian terjadi overlapping. Nah, ini adalah salah satu alternatif yang harus kita lakukan, injeksi dengan batang. Jadi itulah ketika kita tailing, kemudian populasinya belum terlalu banyak, tapi kita pengen pengendalian, jangan dulu menggunakan injeksi batang. Tetapi kalau sudah populasinya sangat padat, injeksi batang bisa kita lakukan. Dan sesuai saran dari PPKS Dokter Sawit bahwa injeksi batang ini kita lakukan minimum 2 tahun sekali gitu. Jangan setiap tahun, jangan setiap bulan, nanti bisa merusak jaringan tanaman. Begitu ya. Nah, kemudian kalau memang populasinya sangat padat, kita perlu injeksi lagi, itu kita lakukan di lubang yang sama. Nah, makanya yang perlu diperhatikan yang kelima adalah kita menutup bekas lubang itu kita harapkan menggunakan batang kayu yang berasal dari pelepah sawit, karena nanti itu sebagai tanda yang mudah untuk kita cermati. Kemudian ketika kita cabut, dan aplikasi yang kedua di lubang yang sama dengan bor yang kita dalamkan. Jadi pohon itu tidak terlalu banyak lubang gitu ya. Nah, baik, terima kasih, semoga berhasil dalam kegiatan pengendalian ulat kantong khususnya, dan sampai jumpa.